Sampai masih ingat toh, Mbak? Seorang pemuda yang mencabuli bocah perempuan tetangganya ditangkap polisi sektor Banjar Agung Tulang Bawang Minggu siang. Tersangka berinisial HR ditangkap tanpa melawan di rumahnya di Banjar Agung Tulang Bawang. Polisi membawa tersangka ke tempat ia mencabuli korbannya usia 11 tahun untuk menyamakan keterangannya dengan pelapor. Ngakunya di mana? Di sini. Di bawah atau di atas? Di bawah udah ini. Di atas kali. Yang pertama atau kedua? Tersangka mengancam melalui pesan di WhatsApp akan menganiaya korban jika tidak mau menuruti kemauannya. Tersangka kemudian menghampiri korban melalui pintu belakang. Bayar apa di sini? 50.000. Ya, anggota saya Polsek mengamankan seorang laki-laki yang diduga melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, dan sekarang ini sedang dilakukan pemeriksaan di ruang unit serse Polsek. Kemudian dalam masalah ini barang bukti yang dapat disita yaitu berupa 2 pakaian milik korban. Kemudian dengan adanya misalnya ini terhadap pelaku yang juga melakukan persetubuhan tersebut diancam dengan hukuman 9 sampai 15 tahun penjara. Pencabulan terungkap setelah orang tua korban membaca pesan yang dikirim tersangka ke ponsel anaknya. Setelah ditangkap, tersangka mengakui seluruh perbuatannya. Ia terancam hukuman 15 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Bapak Wakil Hukum. Fenomena CPNS yang telah lulus tes namun mengundurkan diri mendapat perhatian serius dari para peserta CPNS. Mereka menyayangkan kejadian tersebut sebab rekrutmen CPNS sangat ketat dan pelaksanaannya melelahkan. Ini disampaikan oleh para CPNS yang sedang mengikuti pelatihan dasar di Pemkot Bandar Lampung Jumat siang. Mereka berharap teman-temannya yang lulus agar bertanggung jawab dan siap mengabdi untuk masyarakat. Jadi saya rasa sangat disayangkan karena dengan persaingan yang sangat luar biasa untuk satu instansi memiliki saingan bahkan ribuan dan hanya dipilih satu orang. Kalau sampai mengundurkan diri, saya rasa sangat-sangat disayangkan sekali. Pola pikir kita harus diubah menjadi mindset yang dari tadinya sebagai raja harus diubah menjadi sebagai pelayan untuk melayani masyarakat. Ya nggak bisa menghakimi sih keputusan mereka ya, tapi tetap ya disayangkan aja karena ada konsekuensi yang harus ditanggung juga. Karena abdi negara jadi ya menuruti maksudnya menaati semua aturan-aturan. Berdasarkan data di Badan Kepegawaian Negara atau BKN, terdapat puluhan peserta CPNS dan P3K, guru dan non-guru yang memutuskan mengundurkan diri, alasannya karena gaji PNS terlalu kecil. Pada CPNS 2021, 90 CPNS yang mengundurkan diri, P3K guru tahap 1 sebanyak 104 peserta, P3K guru tahap 2 280 peserta, dan P3K non-guru 68 peserta. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Harga cabai di Lampung terus naik drastis, seperti terpantau di Pasar Simpang Pematang Mesuji pada Minggu pagi. Harga cabai merah dan rawit kompak Rp80.000 per kilogram. Harga tersebut naik Rp20.000 dibanding sepekan lalu. Menurut pedagang, harga cabai naik padahal stoknya melimpah. Pasokan cabai dari agen sejauh ini masih lancar mencukupi. Kenaikan harga cabai menyebabkan omset pedagang turun drastis karena warga mengurangi pembelian. Dengan adanya kenaikan harga cabai naik itu, Ibu merasa gimana pedagang sendiri nih, Bu? Nah, ya ngeluh juga sih ya. Oh. Kasihan untuk pembelinya, pemakainya itu. Oh. Masyarakat lah terutama. Sama masyarakat, Bu ya. Harapannya gimana, Bu? Harapannya ya, pengen kembali seperti dulu lagi lah ya. Pengennya ya biar masyarakat terjangkau ya. Jadi artis naik. Kenaikan harga cabai dikeluhkan emak-emak. Mereka mengaku uang 100.000 tak dapat barang banyak karena harga bumbu dan sayuran naik drastis. Merah ini naik, merasa gimana, Mbak, untuk beli sendiri? Ya merasa Pusing lah, susah lah. Susah ya? Kalau murah itu kan bisa beli banyak, terus uangnya bisa beli untuk yang lain juga.
harga. Kalau Mahal kan uang 100.000 cuma dapat cabai sama bawang. Sayuran aja mahal. Sayuran juga beli. Sebelumnya berapa? Para pedagang cabai tidak berani menyetok dalam jumlah besar karena dikhawatirkan akan rugi. Mereka mendesak pemerintah segera menurunkan harga cabai yang dikeluhkan masyarakat. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Melonjaknya harga pakan ayam membuat para peternak harus putar otak supaya usaha mereka tetap bertahan. Selain menaikkan harga jual telur, peternak juga berinovasi mencampur bubuk konsentrat dengan jagung giling untuk pakan ayam. Di antaranya dilakukan para peternak ayam petelur di Desa Karangendah, Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Menurut peternak, harga pakan ayam melonjak dari Rp285.000 menjadi Rp385.000 per saknya. Kenaikan yang sangat drastis itu membuat mereka kewalahan. Pakan campuran yang diraciknya berdampak pada turunnya produksi telur, namun tetap mereka berikan agar usahanya bertahan. Sebenarnya dengan harga telur seperti itu, kalau hitung-hitungan kami selaku peternak itu masih hasil dengan cara kami beli konsentrat pakan jadi, masih dicampur dengan jagung, dengan bekatul, seperti dengan upaya hitung-hitungan kami supaya kami usaha itu ada hasil. Saat mengunjungi para peternak ayam pada Minggu siang, DPRD Lampung Tengah berjanji segera mencarikan solusi supaya harga pakan kembali turun. DPRD juga dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait untuk mencari solusi konkret. Otomatis tidak dapat kita salahkan kenapa Persatuan Peternak Telur ini memberikan harga yang sedemikian rupa. Karena apa? Untuk mencari balance antara pakan tinggi, hasilnya pun gimana caranya mereka menjual dengan harga yang betul-betul menyesuaikan dengan harga pakan yang ada. Dampak kenaikan harga pakan yang drastis tersebut, belasan peternak ayam di Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah gulung tikar. Mereka yang masih bertahan pun mengandalkan pakan campuran untuk menekan biaya operasional. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.